Oke guys, selamat pagi kembali ya. Ini masih dari acara resepsi. Oh, bukan acara bukan resepsi ya. Ini baru acara pemberkatan ya, pemberkatan nikah Aprilia dan Darpin ya, di gereja Toraja Jemaat Islam Keluar Buntau ya. Ini ada sawah besar di depan saya. Kita sudah tiba di gereja ya. Semoga jaringan di sini bagus-bagus saja ya. Oke, kita berputar-putar pemerintah ya. Ya, gerejanya ya sementara dalam tahap pembangunan. Oke, kita ada iringan-iringan mobil pengantin. Ya, kita minum dulu. Ya, ya. Kenapa?
Gerejanya dalam tahap pembangunan. Lalu makin dia jalan. Ano kami ni Te? Masa bisa di sana ni Te? Sini ba yan?
ada di ya Matur Raya tuh ya. Iya. Tidak ada kemungkinan tuan tua di dia tenda. Apa nulis di dia cuma tahu. Aku yang tahu mana aku dulu kira pun itu. Taman nulis. Kena ada apa? Bisa dia. Kena ada apa? Bisa dia. Kalian suci kemarin ada kita cepat. Cek berita. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan segenap hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Dalvin Pakanda dengan Saudari Aprilia Sulut. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, waktu yang Tuhan berikan untuk merayakan perjanjian kasih antara Allah dengan manusia, dan untuk menyaksikan dan mendoakan perjanjian kasih antara Saudara Dalvin Pakanda dan Saudari Aprilia Sulut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian Seindah Siang Disinari Terang, Cara Tuhan Mengasihiku. Cara Tuhan
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Dalpin Pakanda bersama dengan Saudari Aprilia Sulu akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan bersama Tuhan Mempelai, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Salam juga kepada saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, seluruh mempelai, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang-orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Karena itu, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah tetap berada di dalam dia. Kemudian disambung solo dari keluarga Toa dengan judul lagu Semua Baik.
lagu secara khusus dari pelai. Kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan, merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi semacam kacamata kita untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan senantiasa rancangkan bagi kita semua. Dan hari ini buahnya sangat terasa melalui cinta yang dinyatakan Tuhan melalui kedua anak kekasih. Kita akan membaca firman-Nya 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-16. Firman Tuhan, sebelum kita membaca lebih jauh, merenungkan lebih jauh, merefleksikannya, mari kita mohon kekuatan dalam doa. Berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang terus mengasihi kami, menguduskan kami sebagai orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Engkaulah yang terus mengarahkan pandangan kami kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini dikaryakan oleh Allah Tritunggal. Dan hari ini ya Tuhan, begitu nyata, begitu jelas karya-Mu yang kembali Engkau nyatakan, cinta-Mu, kasih-Mu yang Engkau wujudkan melalui kedua anak-Mu, Dalvin dan Lia, dalam ibadah ini secara khusus. Kami rindu untuk terus melihat lebih jauh bagaimana Engkau mengasihi kami semua, mengasihi Dalvin dan Lia, berkarya dalam hidup mereka hingga saat ini. Mereka boleh ada di suatu tahapan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka dalam Tuhan. Ya Roh Kudus, berkati kami semua. Buka akal pikiran kami, buka mata iman kami terlebih khusus. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, mengundang Engkau masuk ke dalam seluruh kehidupan kami, melembutkan hati kami, membentuk hati kami melalui firman. Tolong kami, jauhkan kami senantiasa dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, segala hal perintangan, segala roh jahat. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, Roh-Mu terus berkuasa atas kami. Ampuni kiranya segala salah dosa kami. Nyatakanlah cinta-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami telah siap diisi oleh cinta dan kerinduan Tuhan dalam Kristus Yesus, Sang Suri Kekasih. Amin. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang akan kita baca, menjadi dasar, menjadi landasan ibadah kita, juga menjadi dasar bagi sebuah pembentukan keluarga baru dalam Tuhan hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saya akan membaca terjemahan baru 2. Judul pembacaan, Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Firman Tuhan. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, secara khusus kedua anak Tuhan, anak kekasih, Saudara Dalvin dan Saudari Lia. Hari ini tentunya kita merasakan sukacita ya. Mana oleh mungkin selama ini pertanyaan bertubi-tubi ke Dalvin dan Lia, Irah. Mungkin entah berapa kali pertanyaan itu didengar oleh kedua anak kekasih, dan tentunya teman-teman yang ada di belakang sana mungkin lebih banyak kali lagi dan masih akan ditanyakan ya. Semoga juga cepat-cepat ya. Jadi ampun saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita melihat atau mengalami peristiwa seperti ini, kita semua sukacita. Kita semua bersukacita ya. Kenapa kita bersukacita? Tentu ada banyak alasan. Kita punya alasan masing-masing kenapa kita bersukacita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata firman Tuhan, kenapa kita bersukacita? Jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, sederhana sekali. Karena Tuhan yang terus berkarya. Dan hari ini waktu Tuhan yang ditetapkannya untuk mewujudkan cintanya kepada kita semua, untuk menyampaikan kepada kita